Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pagi hari ini pembelajaran kimia kita masih melanjuti tentang bab 1 pelajaran kita minggu lalu ya nak. Nah, pada hari ini pokok bahasan kita adalah mengenai klasifikasi materi. Nah, apa itu yang dikatakan dengan materi? Coba perhatikan. Materi itu merupakan segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi, apabila ada zat yang dia tidak memiliki ruang atau tidak memiliki massa, maka zat tersebut bukan dikatakan materi. Bisa dipahami ya nak? Jadi materi itu merupakan segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Materi ini ada yang dapat dilihat dan dapat diraba. Nah, ini misalnya air, tanah, mobil, TV, apalagi buku, pensil, baju. Nah, itu adalah contoh-contoh materi yang dapat dilihat dan dapat diraba. Banyak lagi ya contoh lainnya. Nah, kemudian ada juga materi yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Nah, ini misalnya contohnya adalah udara. Jadi udara juga termasuk materi ya nak, karena dia memiliki massa dan juga menempati ruang. Nah, kemudian untuk cahaya ini tidak termasuk ke dalam materi karena dia tidak menempati ruang dan juga tidak mempunyai massa. Nah, selanjutnya materi diklasifikasikan berdasarkan komposisi dan sifatnya. Nah, jadi materi ini dikelompokkan lagi ya nak ya, atau diklasifikasi itu berdasarkan komposisi dan sifatnya. Maka secara umum materi ini dibagi menjadi ada campuran, kemudian ada senyawa, ada unsur, ada atom dan molekul. Oke, baik kita lihat. Nah, ini tadi bagian-bagian dari materi ya. Yang pertama itu ada berupa campuran, senyawa dan unsur. Yang kedua merupakan partikel-partikel materi. Yang ketiga merupakan atom, molekul dan ion. Nah, kita akan jelaskan masing-masingnya. Kita lihat campuran. Apa yang dikatakan dengan campuran? Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih yang sifat-sifat zat penyusunnya tidak berubah. Nah, ini dikatakan dengan campuran. Nah, campuran ini terbagi atas dua, yaitu pertama campuran homogen. Nah, campuran homogen artinya adalah campuran yang komposisi atau perbandingan masing-masing zat di setiap tempatnya akan sama. Nah, ini contohnya adalah campuran air dan gula. Nah, kalian pasti sudah sering ya lihat larutan gula. Contohnya misalnya air teh. Nah, kalau kalian lihat larutan gula tersebut atau air teh itu, dia akan memiliki komposisi yang sama di setiap tempatnya. Nah, misalnya kita rasa larutan gula bagian atasnya. Nah, bagian atasnya pasti terasa manis dan warnanya juga sama. Nah, kemudian bagian tengahnya juga terasa manis, ya kan? Nah, kemudian bagian bawah juga akan terasa manis. Nah, itulah yang dikatakan bahwasannya komposisinya di setiap tempat itu akan sama. Yang dikatakan dengan campuran homogen. Yang kedua, campuran heterogen. Nah, kalau campuran heterogen kebalikannya, yaitu campuran yang komposisinya tidak sama di setiap tempat. Nah, ini contohnya campuran kacang hijau dan beras. Nah, ini seperti ibu contohkan misalnya kue ya, kue kacang misalnya. Nah, kue kacang itu pernah kita lihat kan komposisinya tidak sama ya nak ya. Misalnya kue kacang yang satu kacangnya banyak di tengah, sementara di pinggirnya kacangnya sedikit. Atau sebaliknya, kalian pernah lihat kue good time ya. Nah, good time itu kan ada koko chipnya. Nah, koko chipnya itu kan bisa saja berbeda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, itulah yang dikatakan sebagai campuran heterogen, yaitu komposisinya tidak sama di setiap tempat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada senyawa. Nah, senyawa adalah zat tunggal
yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Nah, ini perbedaannya dia senyawa dengan campuran. Nah, kalau senyawa dia dapat melalui reaksi kimia ya, dan perbandingannya tertentu dan tetap. Berbeda dia dengan campuran. Kalau campuran itu dia perbandingannya bisa berubah ya, artinya dia tidak tetap dan bisa tidak melalui reaksi kimia. Nah, selanjutnya adalah partikel-partikel materi. Nah, partikel-partikel materi ini adalah bagian terkecil dari materi atau bagian materi yang sangat kecil, maka disebut dengan partikel. Nah, selanjutnya atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi, tetapi masih mempunyai sifat-sifat unsur tersebut. Nah, ini contohnya misalnya atomnya ibu ambil contoh misalnya emas ya. Emas itu lambang unsurnya Au, aurum. Nah, emas itu misalnya ibu potong emasnya menjadi kecil-kecil atau menjadi bagian yang paling terkecil ya. Nah, bagian yang paling terkecilnya itu dia masih memiliki sifat yang sama, yaitu unsur emas. Nah, jadi dia tidak berubah. Itulah yang dikatakan dengan atom, yaitu bagian terkecil dari suatu unsur yang dia tidak bisa lagi dibagi lagi, tetapi masih mempunyai sifat unsur tersebut. Udah bisa paham ya nak ya? Yang ibu kasih contoh tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu molekul. Molekul adalah gabungan dari atom-atom. Nah, molekul ini juga terbagi atas dua ya. Ada yang dikatakan dengan molekul unsur, ada yang dikatakan dengan molekul senyawa. Nah, kalau molekul unsur itu gabungan dari atom-atom yang sejenis atau sama. Nah, ini contohnya misalnya molekul oksigen. Nah, terbentuk dari dua atom oksigen menjadi lambangnya O2. Kemudian molekul fosfor, ini terbentuk dari 4 atom fosfor. Senyawanya F4 ya nak, dituliskan. Kemudian molekul belerang, nah itu terbentuk dari 8 atom belerang. Nah, rumus kimianya S8. Nah, kemudian molekul senyawa. Molekul senyawa itu gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis. Nah, ini atomnya tidak sejenis. Ini contohnya apa? Molekul air H2O. Maka terbentuk dari atom hidrogen dan atom oksigen. Maka atomnya tidak sejenis ya. Ini yang dikatakan dengan molekul senyawa. Kemudian molekul hidrogen klorida. Nah, rumus kimianya HCl, terbentuk dari atom hidrogen dan atom klorida. Kemudian molekul metana, yaitu CH4, terbentuk dari 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Nah, ini dikatakan dengan molekul senyawa, berasal dari atom yang tidak sejenis. Nah, selanjutnya ada ion. Nah, ion adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Nah, jadi kalau dia atomnya itu bermuatan listrik, maka dia dikatakan sebagai ion. Nah, beberapa senyawa tertentu tidak atas molekul tetapi tersusun atas ion-ion yang disebut dengan senyawa ion. Nah, ini contohnya adalah garam dapur. Nah, garam dapur ini rumus kimianya NaCl. Nah, tersusun dari apa dia? Tersusun dari ion-ion natrium, yaitu Na positif, dan ion-ion klorida, yaitu ion yang negatif ya nak. Jadi nanti kalau di reaksi kimianya tertulis NaCl terurai menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Nah, inilah yang dikatakan sebagai ion. Nah, baik anak-anak ibu, ini sebagai tugas kita pada hari ini. Nanti tolong dijawab, dikerjakan di buku latihannya, kemudian materinya materinya dicatat di buku catatannya dan dikirim ke classroom ya nak ya. Nanti ibu tuliskan tugas yang ketiganya ya. Oke, sampai sini dulu materi pembelajaran kita pagi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di forum classroom ataupun melalui WA group ya nak. Oke, ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.